daging manusia sama daging babi itu nggak beda jauh, sama-sama enak. Si Karen itu dipaksa buat pakai pakaian dalam wanita dan disuruh pose. Kalian nggak tahu beberapa menit atau beberapa jam kemudian apa yang bakal terjadi sama kalian. Hai semuanya, selamat datang di segmen Ruang Investigasi. Kali ini aku mau ngebahas soal foto. Seperti yang kita tahu, foto itu banyak banget menyimpan memori atau hal-hal yang penting di hidup kalian. Kalian pasti pengen banget kan kayak mengabadikan suatu momen, atau biasanya yang cewek-cewek ini kayak, ih hari ini gue lagi cakep banget, makeup gue lagi on point, jadi kayak pengen selfie banyak-banyak. Tapi di video kali ini aku nggak mau ngebahas tentang foto biasa. Di sini aku mau membahas foto-foto yang memiliki backstory atau cerita mengerikan di balik fotonya. Sebelum mulai ke pembahasannya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Langsung aja kita mulai. Foto yang pertama. Foto ini adalah foto dari Joe Metheny. Metheny merupakan pembunuh berantai. Dia ngaku kalau udah menghabiskan nyawa lebih dari 13 orang dan menyimpan potongan-potongan korbannya ke lemari es. Kegilaan ini terjadi karena si Joe ini depresi. Jadi dia tuh punya anak hasil dari sama pacarnya yang baru berusia 6 tahun. Anaknya itu satu-satunya ya, laki-laki. Entah karena ada masalah atau keadaan ekonomi yang mendesak, pacarnya Metheny ini kabur membawa anaknya. Otomatis Metheny ini depresi banget. Karena hal itu dia mulai membunuh. Dia mengaku kalau dia kan udah ngebunuh 13 orang. Tapi saat polisi melakukan penyelidikan, polisi cuma menemukan bukti kalau Metheny ini cuma ngabisin nyawa 2 orang. Pembunuhan Metheny ini berlangsung pada tahun 1994 sampai dengan 1996. Dan yang lebih gilanya lagi, setelah korbannya dipotong-potong, daging korbannya itu dicampur sama daging babi dan dia jual di stand burger. Jadi si Metheny itu kesehariannya jualan burger di pinggir jalan. Jadi kalian bayangin kalian lagi kelaparan atau kalian lagi main sama teman-teman kalian terus ngeliat kayak, ih ada burger tuh enak, terus kalian makan burger itu tanpa kalian tahu daging yang dipakai itu nggak cuma daging sapi atau daging babi, tapi ada campuran daging manusianya. Jadi kalian nggak sengaja jadi kanibal. Ew. Si Metheny ini juga mengklaim kalau daging manusia sama daging babi itu nggak beda jauh, sama-sama enak. Oke, next foto kedua. Foto ini menunjukkan seorang gadis yang masih berusia 14 tahun bernama Regina K. Walters. Foto ini diambil oleh pembunuh yang bernama Robert Ben Rhodes, atau yang dijuluki sebagai truck stop killer. Jadi Rhodes ini keliling negara menggunakan truk besar dia yang menggunakan 18 roda, dilengkapi dengan ruang penyiksaan di bagian belakang truknya. Diketahui juga dia udah nyiksa lebih dari 50 wanita. Selain disiksa, wanita-wanita itu juga diperkaos dan dicincang-cincang. Foto ini diambil di sebuah lumbung tua di Illinois, tempat di mana Rhodes membunuh Walters. Setelah si Rhodes itu ngegundulin rambutnya Walters dan maksa Walters buat pakai dress hitam sama high heels. Aneh banget. Masuk ke foto ketiga. Pembunuh berantai sekaligus nekrofilia. Buat kalian yang nggak tahu nekrofilia itu apa, nekrofilia merupakan kelainan mental yang dimana seseorang menyukai hubungan badan atau hubungan seksual dengan seseorang yang sudah tidak bernyawa atau jasad. Jadi pembunuh berantai sekaligus nekrofilia ini bernama Jerry Brudos. Nah, foto ini diambil saat Karen berusia 19 tahun di garasinya Jerry. Jadi si Jerry ini culik si Karen di salah satu parkiran department store. Abis diculik, si Karen ini dibawa ke garasi atau ruang basement si Jerry. Sesampainya di sana, si Karen itu dipaksa buat pakai pakaian dalam wanita dan disuruh pose. Udah nih si Karen dipaksa pakai baju pakaian dalam wanita, abis itu disuruh pose gak lu pose, terus di foto-foto. Setelah puas di foto-foto, si Karen dibunuh. Setelah Karen dibunuh, jasad Karen itu digantung di kait yang ada di langit-langit garasi si Jerry. Setelah mayatnya digantung, Jerry kemudian menyetubuhi jasadnya Karen. Gak sampai di situ aja kegilaannya Jerry. Setelah dia puas menyetubuhi jasadnya Karen, dia juga memotong puting dari payudaranya Karen Sprinker. Selain itu, Jerry juga diketahui membunuh 3 korban lainnya di garasi atau di basement rumahnya, dan juga membunuh salah satu korban di dalam kendaraannya. Selanjutnya ada foto keempat.
Foto ini merupakan foto dari seorang gadis yang berusia 19 tahun, Judith Dul. Judith ini memiliki cita-cita yang tinggi, dia pengen banget jadi model yang terkenal. Tapi sayang banget, Judy ini dijebak sama glamour girl slayer yang bernama Harvey Gladman. Harvey Gladman ini nyamar jadi fotografer di Los Angeles. Terus dia tuh ketemu sama si Judith Dul, terus ngomong kayak, aku fotografer terkenal loh di Los Angeles, kamu pengen jadi model terkenal kan? Ayo sini, kerjasama bareng aku, ayo ke apartemen aku, nanti foto kamu aku bakal jadiin foto sampu di majalah fiksi kriminal. Si Judith yang ambisiusnya tinggi terus pengen banget jadi model, ya percaya-percaya aja. Sayangnya Judith itu dijebak dan dia dibunuh sama si glamour girl slayer. Selanjutnya adalah foto kelima. Foto ini memperlihatkan seorang anak laki-laki dengan wajah yang ketakutan dengan posisi sedang diborgol. Foto ini ditemukan di antara koleksi-koleksi foto yang dimiliki oleh pembunuh berantai bernama Dean Corll. Sayangnya identitas dari anak itu sendiri nggak tahu siapa, dan kita juga nggak tahu anak itu sekarang hidup atau udah enggak. Dean Corll juga dikenal dengan julukan Candyman Killer dan diperkirakan sudah membunuh kira-kira 28 anak laki-laki dan pemuda dalam rentan tahun 1970 sampai dengan 1973. Selanjutnya foto keenam. Gimana kalian ngelihat vibes foto ke-6 ini? Kayak ya udah ada cewek cantik, lagi liburan, lagi tanning di sebuah pantai, kelihatan banget dia lagi happy. Tapi sayangnya foto ini merupakan foto terakhir dari wanita cantik bernama Deborah Garlick. Foto ini diambil pada tanggal 26 Desember tahun 2004, dimana seperti yang kita tahu, di tahun itu negara-negara Asia sedang mengalami tsunami. Indonesia juga kena dampaknya, yaitu tsunami Aceh. Nah, Deborah Garlick ini kebetulan menjadi salah satu korban dari tsunami tersebut, dan foto ini menjadi foto terakhir dia. Kayak sedih banget gak sih? Kalian lagi liburan, happy-happy, kalian gak tahu beberapa menit atau beberapa jam kemudian apa yang bakal terjadi sama kalian, entah masih berumur panjang atau enggak. Pokoknya kalian harus tetap hati-hati ya guys. Dan selanjutnya ada foto ketujuh. Foto ini memperlihatkan seorang ayah yang sedang menggendong anak laki-lakinya di bahunya. Di sebelahnya juga ada mobil merah, dan mereka itu gak tahu, si fotografer atau ayah dan anak tersebut tuh bener-bener gak tahu kalau di mobil merah samping mereka itu ada bahan peledak. Gak lama setelah foto itu diambil, cekrek, mobil tersebut meledak dan menelan 29 nyawa serta 220 korban luka-luka. Tragedi pengeboman ini terjadi di Omagh, Irlandia Utara. Di sini ada kabar baik dan kabar buruk. Kabar baiknya si bapak dan si anak itu selamat, dan kabar buruknya sayang sekali si fotografer gak selamat dari tragedi pengeboman ini. Selanjutnya ada foto ke-8. Foto ke-8 ini kalau dilihat ya udah kayak foto dua orang wanita bersahabat yang lagi happy di dalam mobil, kelihatan gak ada masalah. Tapi tragisnya 8 menit guys, cuma 8 menit setelah foto ini diambil, mereka mengalami kecelakaan yang sangat fatal. Dalam selfie ini menunjukkan Colette Moreno dan temannya Ashley Theobald yang sedang menuju ke pesta. Setelah mereka cekrek foto itu, gak lama si Ashley ini yang nyetir ya guys. Ashley ini lagi nyetir, dia tuh kesulitan karena pandangannya ketutup sama asap. Tiba-tiba ada asap di jalanan, dan temannya yang di sebelah, si Colette Moreno, tiba-tiba batuk-batuk dan sesak nafas, mungkin akibat dari asap itu. Nah, karena si Ashley bingung mau bantuin sahabatnya atau dia fokus nyetir, dia juga nggak sadar kalau dari arah berlawanan ada mobil pick up. Karena panik, Ashley langsung banting setir dan kecelakaan fatal pun terjadi. Ashley berhasil selamat dan melanjutkan hidup, tapi sayang sekali sahabatnya Colette meninggal dunia. Dan pas dia meninggal saat kecelakaan itu adalah 5 minggu sebelum si Colette menikah sama kekasihnya. Dan yang lebih menyedihkannya lagi, ternyata si Colette udah punya anak laki-laki yang berusia 6 tahun. Jadi pesan dari aku, kalian yang lagi nyetir atau lagi bawa kendaraan, mau itu kendaraan roda 2, roda 4, mau itu sepeda, kalian harus tetap hati-hati ya guys. Lanjut ke foto berikutnya. Di sini ada foto ke-9 yang menunjukkan kayak ada seorang wanita yang lagi tersenyum cantik sambil difoto. Foto ini diambil oleh Rodney Alcala, pembunuh berantai dan pelanggar kekerasan seksual. Dia itu suka ngoleksi foto dari orang-orang anonim, dan dia juga suka ngoleksi foto dari korban-korban yang dia bunuh. Sayang sekali identitas dari gadis yang ada di foto tersebut tuh gak diketahui dia siapa, dan orang-orang juga gak tahu wanita ini masih hidup atau udah enggak. Dan foto yang terakhir adalah foto ini.
Foto ini memperlihatkan pasangan sejoli yang ceweknya cantik, yang cowoknya ganteng. Mereka kelihatan lagi happy banget. Dan foto ini ditemuin di peti mati seorang gadis berusia 15 tahun bernama Tammy. Nah, dua pasangan sejoli itu merupakan Carla dan Paul. Mereka itu pembunuh berantai sekaligus pemerkosa yang dijuluki Ken and Barbie Killer atau pembunuh Barbie dan Ken. Tammy merupakan adik Carla yang meninggal pada usia 15 tahun di malam Natal 1990. Jadi kronologinya adalah pas tanggal 23 Desember 1990, keluarganya si Tammy sama si Carla itu ngadain pesta malam Natal. Kan Carla itu kakaknya, Tammy itu adiknya ya, masih 15 tahun. Diketahui kalau Carla itu kerja di klinik hewan. Jadi sepulang dia kerja, dia itu ngambil obat bius hewan dan obat biusnya itu dikasih ke minumannya si Tammy. Karena udah selesai pesta, mungkin orang-orang pada capek. Begitu semua orang udah tidur kecapean, Tammy nggak sadarkan diri akibat dari minuman yang udah dimasukin bius hewan sama Carla. Kedua pasangan itu, si Carla sama si Paul, langsung bergantian menyerang Tammy yang masih berusia 15 tahun dan mereka nggak lupa mengabadikan atau merekam segala kejadian itu. Setelah Tammy diserang habis-habisan sama kakak kandungnya dan pacar kakak kandungnya, Tammy pun meninggal. Nah, kematian si Tammy ini awalnya cuma dianggap oh mungkin keselak aja, mati karena tidak sengaja, karena tersedak gitu. Jadi si Carla sama si Paul dibebaskan. Nah, kenapa polisi bisa nemuin foto Paul sama Carla di peti matinya Tammy? Karena polisi itu menggali ulang makamnya Tammy. Karena setelah membunuh Tammy, Carla dan Paul itu membunuh 3 wanita lainnya. Orang tua Carla dan Tammy yang merasa terkejut sekaligus terpukul, mereka meminta polisi untuk fotonya jangan dimasukin lagi ke makamnya Tammy, udah fotonya dikeluarin aja. Gila guys, kalian gak bisa percaya sama siapapun, even sama keluarga, even sama kakak kandung kalian sendiri. Kalian bayangin kakak kandung sama pacarnya itu nyiksa adik mereka sendiri sampai adiknya itu meninggal, dan mereka entengnya ngerekam semua kejadian itu. Ini udah gila banget. Nah, itu dia foto-foto yang memiliki cerita kelam atau disturbing backstory. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kalian juga bisa request aku mau bawain video tentang apa di komentar di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye-bye.